Baik, ini di Zoom udah bisa lihat saya kali ya, mudah-mudahan. Oke, selamat apa ya? Selamat pagi. Sip. Oke, selamat pagi semuanya. Jam berapapun pokoknya, selamat pagi kalau sama Unpad ya. Tolong bilang ini dong, selamat ulang tahun Unpad. Soalnya kami baru ulang tahun tanggal 11 kemarin. Ya, ini boleh ya saya izin dibuka ininya. Lumayan ngos-ngosan soalnya. Jadi tanggal 11 September kemarin Unpad tuh merayakan hari jadinya yang ke-65. Artinya ini istimewa karena 65 itu sama dengan kalau 5 tahunan kan kita sebut lustrum ya. Nah, kita sudah masuk ke lustrum ke-13. Jadi ini tua ya. Tua. Karena tua jadinya ya Unpad harusnya sih punya banyak yang bisa diceritakan gitu ya. Dan mudah-mudahan kalian ini semua siswa SMA kelas Loyola ya. Mudah-mudahan kalian mengikuti jejak kakak-kakaknya yang sekarang memenuhi Unpad. Penuh ya, Unpad banyak banget. Baik, hari ini saya ingin mengajak kalian semua dan juga yang di rumah, mungkin ada juga orang tua yang melihat, untuk mengenal Unpad. Ayo kita kenal Unpad ya. Ini presentasi kami selalu begini ya. Ayo kenal Unpad, mari mengenal Unpad lebih dekat. Ayo kenal Unpad ini kalau disingkat jadi aku ya enggak? Aku. Artinya kalau kalian lagi ngobrol sesama kalian kan suka beraku berkamu ya, aku dari sini, kamu dari sana. Ketika ngomong aku, ingat Unpad. Ya, selalu ingat Unpad. Oke. Your internet connection is unstable. Udah. Ya. Mari kita mulai ya. Siapa sih Unpad? Unpad ada di mana? Unpad ada di Bandung. Iya, salah. Jawa Barat ya. Tapi kalau ada yang bilang Bandung itu tidak terlalu akurat ya. Jadi kalian jangan termakan hoax ya. Jangan sampai kalian ilfil ketika keterima di Unpad, niat kuliah di Bandung, ternyata kampusnya bukan di Bandung ya. Jadi kita mulai. Mangga Bu Marlia, ini ada Bu Marlia ya. Nih teman saya dari kantor komunikasi publik. Saya sendiri belum memperkenalkan diri. Saya Dani Supriyadi. Saya sekarang menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Publik Unpad atau yang disebut dulu namanya Humas ya. Nah ini teman sekantor saya nih Bu Marlia. Ada video nggak ada ya? Oke. Nah ini dia. Jadi Unpad itu tidak semata-mata ada di Bandung, tapi Unpad itu punya banyak kampus ya. Semuanya di Jawa Barat. Tapi kampus utamanya bukan Bandung, bukan lagi Bandung, melainkan ini ya, kampus paling besar di antara semuanya, yaitu Jatinangor. Oke. Jatinangor ini kampus dengan luas sekitar 178 hektar. Gede banget. Saking gedenya saya tuh belum pernah sampai sekarang itu ngelilingin semuanya, ya. Karena beberapa tempat diantaranya masih berupa hijau-hijau ya, karena memang dipergunakan untuk praktikum kayak peternakan, pertanian gitu ya. Seperti itu. Nah, di Bandung ada kampus, ya kampus Bandung, tepatnya di Jalan Dipati Ukur nomor 35, Bandung. Tapi itu sekarang sudah tidak lagi digunakan oleh anak-anak S1 atau D4. Ya, yang ada di sana tinggal kampus Sekolah Pasca Sarjana dan Magister. Serta satu gedung yang akan kalian datangi kalau kalian sudah lulus, yaitu yang namanya Aula Geraha Sanusi. Itu tempat kalian wisuda. Ya. Jadi kalau kalian sudah lulus Unpad baru nanti ke Bandung. Wisuda di sana, ya. Tapi nggak bisa begitu lulus dari SMA kalau Loyola langsung wisuda nggak bisa. Harus kuliah dulu. Kuliahnya di mana? Di Jatinangor kebanyakan, ya.
Oke. Gimana caranya? Set, set. Oke. Nah, ini dia. Ini kampus Jatinangor. Serem nggak sih? Kayak hutan ya. Nah, jadi kalau kalian nanti kuliah di Unpad, kalian akan kuliah di sebuah lereng gunung Manglayang. Jadi jauh dari kebisingan kota, jauh dari suara klakson mobil. Yang ada di sana adalah suara burung, suara sapi, suara angin gitu ya. Kok taruh. Ding ding. Nah, ya, suara angin dan sebagainya. Ini enak banget buat kuliah, ya, enak banget buat kuliah. Konsentrasi lah di sana, ya. Suasananya enak. Tapi jauh dari kota, jangan khawatir. Jatinangor sekarang udah kayak kota. Ada mall, ada bioskop ya, dan sebagainya. Dan tempat kos banyak dan murah. Oke, baik. Ya, agak lambat puternya. Apa saja yang bisa kita temukan di kampus tersebut, walaupun jauh dari lereng gunung, tapi kami upayakan selengkap mungkin menyediakan fasilitas untuk para mahasiswa, ya. Termasuk ada perpustakaan yang besar, perpustakaannya namanya Kandaga, ya, di dalam itu macam-macam, tempat belajar juga enak, ya. Ada semacam lounge gitu ya. Ada, kemarin kami baru meresmikan pojok statistik, ya, pojok statistik kerjasama dengan BPS, ya. Lalu ada pojok KPU, ada pojok Pegadaian, pokoknya asik-asik deh. Tempatnya itu enak, bahkan bisa main game di situ. Lalu ada rumah sakit gigi dan mulut itu di Bandung, ada rumah sakit pendidikan dan sebagainya, banyak ya. Perbankan, jangan khawatir. Dan kami itu punya bahkan rumah sakit hewan ya. Jadi kalau kalian ingin berobat itu di sana ada rumah sakit hewan. Salah ya. Oke, asrama juga ada. Nah, jadi Unpad itu menyediakan asrama, ya, namanya kami nyebutnya Balai Wilasa, untuk beberapa mahasiswa yang terpilih, ya, sehingga bisa tinggal di dalam kampus. Jadi nggak mungkin kalian terlambat masuk kuliah karena rumahnya ada di dalam kampus gitu. Begitu bangun langsung ngelihat kelas gitu. Ya. Ada, kita punya sekitar 18 asrama tersebar di dalam kampusnya, ada beberapa, ada juga di luar kampus tapi dekat dengan kampus ya. Ada seperti itu. Oke. Nanti deh kalau kalian ada waktu jalan-jalan ke sana ya, cari saya. Nanti saya akan jadi tour guide. Oke. Sedang berusaha untuk ini kemana sih, nyambung sini ya? Salah. Nah, kalau kalian masuk ke Unpad, jangan khawatir juga bahwa kalian tidak disuruh belajar terus-terusan. Ya, ya kalau mau silakan. Ya. Tapi bagi yang sama kamu aja. Oh, nge-lag juga ya? Baiklah. Ini kok tiba-tiba ini sih pamer. Nah, ini ya. Jadi saat sekarang di Unpad tuh sedang ada 31.137 mahasiswa. Banyak banget emang. Ini dari berbagai level ya. Nggak cuma S1, nggak cuma D4, tapi S3, S2 ya. Lalu di antara mereka tuh ada mahasiswa internasional juga. Oke, jadi ada bule warna hitam, ada bule warna kuning, ada macam-macam ya bulenya. Karena bule yang putih malah nggak ada kalau nggak salah. Tahun ini malah nggak ada. Oke, lalu ada dosennya juga 2000-an, tenaga kependidiknya 2000-an, jadi kalian akan dibantu oleh banyak sekali tenaga pengajar dan tenaga kependidikan ya. Dan di antara semuanya itu kalian bisa juga mengikuti yang namanya unit kegiatan mahasiswa. Sekarang tercatat berkurang nih angkanya. Ada 38 ya, tadinya 170. Ada 38 UKM yang masih aktif sekarang. Dan UKM ini adalah wadah untuk kalian berekspresi, menyalurkan minat apapun, ya, olahraga, pendidikan, kok pendidikan sih, olahraga, akademik, gitu ya, kemudian kesenian, kebudayaan. Bagi kalian yang senang berantem ada di sana, ya, ada unit tinju Unpad, ya, ada unit kempo, dan ada sepak bola. Nah, bagi yang senang berantem bisa tuh masuk di sepak bola ya, karena di sana bergabung juga ada tinjunya, ya ada karatenya. Itu, lalu ada yang suka berantem lewat ngomong ada ya. Bagi yang senang cerewet ya,
Yang cerewet itu kami punya yang namanya English Speaking Union. Kegiatannya apa? Debat. Ya, jadi mereka kalau ada kekumpul itu kegiatannya itu latihan debat. Ya. Lalu ada PSM. Ini PSM Unpad juga mungkin kalian sudah pernah mendengar ya, PSM Paduan Suara Mahasiswa Unpad ini kemarin meraih prestasi yang cukup membanggakan, bukan saja buat Unpad tapi juga buat Indonesia. Karena PSM Unpad menjadi satu-satunya wakil dari perguruan tinggi yang berlaga di mana, Bu? Di Eropa teh? Di Prancis ya, di Prancis. Ada kompetisi paduan suara terbesar dunia dan dari Indonesia itu terpilih satu, yaitu dari Unpad. Gitu ya. Jadi PSM Unpad bagi kalian yang senang nyanyi, silakan masuk, prestasinya banyak banget. Ya, dan macam-macam lagi. Jadi jangan khawatir, kalian tidak hanya cuma bisa kuliah di sana, tapi bisa juga menyalurkan bakat, bahkan bisa meraih prestasi ya. Oke, langsung aja saya ya. Saya suka lupa kalau pegang ini. Nah, ini salah satu prestasinya. Jadi untuk orang tua mungkin yang melihat dari Zoom, jangan khawatir kalau mendaftarkan anaknya masuk Unpad, kampusnya sudah terakreditasi unggul bahkan ya, tidak hanya A. Lalu secara internasional juga kita ada peringkat ke-7 nasional di peringkat QS UR ya. Lalu di THE Impact juga kita ada peringkat ke-4 nasional. Jadi ya nggak jelek-jelek amat lah ya. Kita tuh ada di antara kampus yang memang punya peringkat tinggi secara internasional. Ya. Oke, ada apa saja di dalam ini yang penting ya? Ada apa aja sih di Unpad yang bisa kita pilih kalau mau kuliah? Unpad itu punya 16 fakultas. 16 fakultas ya. Dengan prodi yang banyak, 191 prodi. Untuk S1 ada berapa ya? Iya, S1 ada berapa prodi ya? Hah? 54. Untuk S1 kita punya 54 prodi dari berbagai fakultas ya. Ini fakultasnya terbagi dua kelompok, dua rumpun ya. Untuk Soshum atau IPS kita punya 5 fakultas. Di dalamnya ada prodi-prodi lagi gitu ya. Nggak ada. Nggak, ntar aja. Untuk Unpad ya teman-teman, masalah tes potensi skolastik itu bukan hal baru. Karena sejak tahun 2020, Unpad itu sudah menggunakan tes tersebut di jalur mandiri. Ya, jadi kalau kalian masuk, jadi nanti saya terangkan ya ada berapa jalur masuk ke Unpad ya. Di jalur mandiri, tes yang kami lakukan itu adalah tes sama dengan yang sekarang diinginkan oleh Mas Menteri. Ya, tes potensi skolastik. Artinya apa? Yang kami tes itu bukan masalah kalian tuh hafal banget pelajaran kimia, hafal banget pelajaran biologi, sangat hafal sejarah, sangat hafal sosiologi, enggak. Bukan itu yang dicari. Tapi yang kami cari dalam tes skolastik adalah potensi kalian. Kalian tuh punya potensi apa sih kalau belajar? Kira-kira bisa nggak sih? Gitu. Ya. Nah, jadi buat kalian yang mungkin nilai akademiknya di raport kok biasa-biasa aja, belum tentu tidak diterima. Karena yang kita lihat adalah bagaimana kalian nanti bisa belajar sebagai mahasiswa. Itu yang paling penting. Nah, itulah seleksi sekarang kayak gitu. Jadi untuk Unpad, aturan baru ini bukan hal yang aneh. Kami sudah melaksanakan itu selama bertahun-tahun. Ya, seperti itu. Oke, nah kembali ke sini. Dar. Ya. Oh, ini bakal banyak nih ya. Ini sebenarnya saya punya menjelaskan satu persatu prodi, tapi kayaknya akan cukup waktunya ya. Jadi contohnya kayak gini deh. Di tiap fakultas itu ada prodinya. Ada juga satu fakultas yang prodi cuma satu. Contohnya ini. Ya, Fakultas Hukum. Salah satu fakultas yang tertua di Unpad, ya. Dan kuotanya paling banyak. Ini peminatnya banyak loh, nomor 1 di Unpad. Peminatnya tuh 3.000 sekian. Tapi keketatannya nggak seketat teknik informatika. Mengapa? Karena kuotanya banyak. Jadi walaupun peminatnya banyak juga yang bisa masuk gitu. Ya, ini Fakultas Hukum. Prodinya apa? Ilmu hukum. Untuk S1, prodinya cuma 1, ilmu hukum doang.
Nah, kalau ada yang ingin mempelajari lebih jauh, itu nanti di tingkat S2 dan S3 ya, atau spesialis. Yang kedua, FEB. Nah, kalau FEB itu ada 5 program studi. Ada akuntansi, ilmu ekonomi, manajemen, ekonomi Islam, ada bisnis digital, dan ada 3 diantaranya ada asteriksnya, ada bintangnya. Kira-kira apa? Yang bisa jawab nanti dapat hadiah, entah dari siapa. Saya emang nggak punya. Ya, kenapa? Banyak diminatinya, ada bintangnya. Iya, salah. Ya. Apa itu? Kenapa kasih tanda bintang? Ya, oke, makasih. Karena ada bintangnya di situ. Oke, ada yang bisa mengartikan apa itu tanda bintang di situ? Ya, favorit. Bisa jadi, tapi bukan. bukan. Ya, nggak mau. Ya, sorry. Apa, sorry? Oh, fakultas unggulan. Oh, prodi unggulan maksudnya. Salah satunya iya, tapi bukan itu jawabannya. Ya, ya. Hah? IUP. Oh, IUP. Apa itu IUP? Ya, udah dapat bocoran ya. Oke, Tanah Bintang ini artinya prodi ini menyediakan kelas internasional. Oke. Atau tadi dibilangnya IUP ya, atau IUP, International Undergraduate Program. Ya. Jadi memang di Unpad itu tidak semuanya punya kelas internasional. Kami punya ada berapa? 6 ya? Ada 6 program studi yang menyelenggarakan kelas internasional. Langsung dari awal. Ya, jadi bagi kalian yang ingin kuliah bareng bule atau pengen pura-pura jadi bule atau siapa apapun tujuannya ya, silakan bisa daftarnya nanti ke kelas internasional ya. Nah, di FEB salah satunya ada yang salah tiganya ada ya yang membuka kelas internasional. Dan ada beberapa lagi ini saya buka semua gitu, Bu. Bentar, ini kok ngelag ya? Hah? Oke, kita lewat aja dulu ya. Yang pasti gini, bagaimana caranya kalian untuk bisa tahu ini? Mudah, caranya adalah kalian tinggal lihat di websitenya Unpad, ya, www.unpad.ac.id/fakultas, ya. Nanti informasi-informasi itu akan ada, ya. Silakan klik saya sendiri. Di dalamnya ada informasi tentang prodi apa saja yang disediakan, ya. Sebagai contoh, misalnya ini Fakultas Pertanian tuh ada 2 prodi, agroteknologi dengan agribisnis, gitu ya. Kedokteran gigi ya. Untuk sekarang kedokteran gigi itu memang baru menyediakan 1 prodi ya. Baru kedokteran gigi manusia saja, yang hewan belum ada. Tuh, oke, ini tuh banyak nih ya. Saya skip dulu aja ya, biar nggak terlalu lama. Tapi nyekipnya lama. Hah? Oke, ya. Nah ini nih, Vkom nih, kampus saya nih. Duh. Udah kampus saya ya. Ada segitu program studinya, ya. Nah, ini kok yang lain nggak ada tanda bintangnya. Apa artinya Unpad tuh cuma setengah-setengah nih bikin kelas internasional? Nggak juga sih, ya. Karena untuk program yang lain belum tidak berarti bahwa mereka tidak punya program internasional. Oke. Ada beberapa program studi yang justru menyediakan program internasionalnya setelah kalian masuk jadi mahasiswa. Ya. Contohnya kayak ke Fakultas Hukum tadi, ya. Masuk dulu, lulus dulu jadi mahasiswa hukum. Setelah lulus akan ada kesempatan kalian untuk bisa dikirim ke luar negeri untuk apa namanya untuk kuliah ya atau untuk mengikuti program simulasi persidangan di luar negeri. Ya, seperti itu. Ini dia, ya.
Jadi kalau kalian ngelihat ke HTTPS, sih, ini mohon maaf, ini mohon ditampilkan kembali websitenya kalau kurang gigi. Ya nanti kalau ada waktu kita tampilkan lagi ya. Oke, sebentar ini ya. Lama banget ya. Nah, ini dia yang saya tunjukkan dari tadi ya. Jadi kalian bisa melihat ada apa saja sih di Unpad itu di sini. Ketik saja atau masuk ke websitenya Unpad ya. Lalu nanti ada di pendidikan ya, di tabnya pendidikan di sini. Atau juga di penerimaan juga bisa kalau pengen tahu ya. Ada tab yang bisa kalian klik untuk melihat ada fakultas apa saja di Unpad ya. Nanti bentuk gambarnya kayak gini kira-kira. Ada foto-fotonya, klik saja mau fotonya mau tulisannya akan keluar informasinya. Oke. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan saja. Ya. Oke. Nah, bagaimana dengan yang tidak masuk ke S1, nggak masuk seleksinya? Ya, Unpad menyediakan juga pendidikan vokasional atau yang disebut sebagai sarjana terapan. Kalau kodenya sih D4 ya, diploma 4. Apa bedanya dengan sarjana? Kalau samanya sama-sama sarjana ya. Jadi kalau kalian mau masuk S1 ataupun D4, keluar lulus tetap sama-sama sarjana. Jadi jangan khawatir. Bedanya apa? Kalau sarjana S1 itu belajarnya lebih ke masalah keilmuan. Ya, kita belajar risetnya, kita mengembangkan teorinya. Sementara kalau D4 ini lebih ke praktis. Ya. Jadi buat kalian yang lebih tertarik untuk menjadi praktisi, belajar langsung prakteknya itu bisa masuk ke vokasi D4 sarjana terapan ya. Unpad menyediakan ada beberapa program studi sarjana terapan, bahkan ada satu program studi diselenggarakan oleh 4 fakultas sekaligus. Ya. Yang ini nih. Agrotechnopreneur. Ini kependekan dari agrobisnis, teknologi dan entrepreneurship. Ya. Penyelenggaranya ini adalah 4 fakultas serumpun ya, pertanian, peternakan, teknologi industri pertanian dan perikanan dan ilmu kelautan. Ini mereka bergabung membuat agrotechnopreneur ya. Yang lainnya banyak nih kayak pariwisata bahari ya, ada bahasa dan budaya Tiongkok ya. Jadi kalau kalian ingin lebih mendalami masalah praktis, silakan masuk ke sarjana terapan ya. Nah, kami punya kampus di dekat pantai. Ya. Tahu Pangandaran? Tahu ya? Ada yang pernah ke Pangandaran? Belum? Yuk main yuk. Pangandaran itu adalah pantai yang terkenal di Jawa Barat, di pantai selatan ya. Itu adalah tourism destination yang cukup tinggi ya. Banyak banget wisatawan datang ke sana. Nah, Unpad itu bikin ada kampus di sana. Ya. Kampus di sana. Awalnya memang kita membuat kampus di sana untuk meningkatkan kualitas warga lokal Pangandaran. Ya. Tapi sekarang ini terbuka untuk siapapun. Ya, termasuk teman-teman dari Semarang kalau ingin kuliah dekat pantai, mangga silakan ya, daftarnya ke sini. Misal Pangandaran. Ini muncul di seleksi nasional juga ya, bisa dipilih. Nah, oke, ini masuk ke bagian yang mungkin para orang tua di rumah silakan siap-siap berkonsentrasi ya. Baik, Unpad ini adalah perguruan tinggi negeri. Maka seperti halnya dengan perguruan tinggi negeri lain, kami menggunakan sistem UKT atau uang kuliah tunggal ya. Apa itu uang kuliah tunggal? Kalau kalian tahu zaman saya kuliah, long time ago, ya, saya kalau bayar kuliah itu murah banget. Satu semester hanya bayar 125.000.
Ya, menyenangkan ya. Dulu mah mahal itu teh, ya. Sekarang terasa murah. Tapi masalahnya nggak berhenti di situ saja. Saat saya bayar SPP, saya harus bayar yang lain-lain juga. Ada uang kuliah umum, uang kuliah lapangan, uang praktikum, uang buku, uang ini, uang itu, uang wisuda, segala macam. Jadi akhirnya sih sama aja gede juga gitu ya. Nah sekarang nggak seperti itu. Kalian cukup membayar satu kali angka itu sudah mencakup semuanya, termasuk sampai wisuda. Oke. Dan istimewanya lagi, UKT ini terdiri dari beberapa pilihan. Nah, yang akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing mahasiswa dan keluarganya. Ya. Jadi nggak langsung jebret mahal. Ada juga loh versi murahnya gitu ya, kira-kira seperti itu. Ini bayangan aja. Ini sama sekali nggak kami tutup-tutupi ya. Ini kenyataan, kami transparan saja bahwa di tahun 2022 itu untuk IPS paling murahnya itu 500.000. Itu bisa kuliah satu semester dengan uang 500.000 atau udah bisa kuliah. Tapi tentu saja ini diperuntukkan untuk golongan mahasiswa yang memang kesulitan ekonomi ya. Paling mahalnya untuk IPS itu 8 juta. Itu tuh di fakultas apa ya? 8 juta tuh. Ada deh pokoknya. Nah untuk IPA sama paling mahal 500, yang paling mahal tuh 15 juta per semester. Kalau tidak salah ini prodi kedokteran ya yang 15 juta nih. Nah, baik sebelum ke sini saya mau cerita lagi tadi. Jadi untuk masuk ke Unpad itu ada setidaknya ada 3 skema. Oke. Skema pertama adalah melalui seleksi nasional yang melihat nilai-nilai prestasi, nilai raport. Dulu namanya SNPTN. Saya nggak tahu nih tahun depan namanya apa. Gara-gara ada perubahan ini ya, perubahan SK ya. Tapi kalau tahun kemarin 2002 itu namanya SNPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Itu yang dilihat adalah nilai raport. Oke. Lalu yang itu kita ngambil sekitar 25% kuotanya dari total ya. Lalu yang kedua adalah seleksi nasional dengan menggunakan nilai tes. Tahu yang 2002 terakhir kemarin itu kita mengenalnya dengan nama UTBK. Udah pernah dengar ya UTBK ya? Udah sering latihan juga kali ya. Ujian tulis berbasis komputer ya, UTBK. Nah, itu semua adalah seleksi nasional. Tahun 2022 kemarin itu semua yang mengurus ada sebuah lembaga namanya LTMPT. Jadi bukan Unpad yang kemudian menentukan kamu lulus apa enggak, tapi nilai nasional itu. Oke. Nah, yang ketiga, ini skema yang ketiga itu adalah apabila SNPTN nggak lulus, SBMPTN nggak lulus, kalian masih punya kesempatan untuk masuk ke lewat jalur mandiri. Oke, lewat jalur mandiri. Jalur mandiri ini punya tes sendiri. Tadi yang saya bilang ya, Unpad tuh punya tes sendiri menggunakan sistem mirip dengan TPS, ya. Biasanya dilaksanakan setelah UTBK. UTBK beres, kita punya tes lagi. Dilakukan secara online, daring dari rumah masing-masing, ya. Nah, untuk kesempatan masuknya lebih gede karena dari semuanya persentase jumlah yang masuk ke Unpad lewat jalur mandiri itu lebih gede, paling gede 40%. Ya. Hanya saja ini perlu diingat dari mulai sekarang ya. Memang masuknya kemungkinannya lebih besar, tapi juga biayanya relatif lebih tinggi. Oke. Mengapa biayanya lebih tinggi? Karena pertama, untuk mahasiswa jalur mandiri itu dikenal dengan nama ada DP. Bukan down payment ya. Dana pengembangan ya, dana pengembangan. Nah, dana pengembangan itu macam-macam. Angkanya beda-beda, bahkan ada prodi yang tidak meminta DP ada. Ya. Dari mulai 8 jutaan sampai 250 juta ada, ya. Itu. Selain DP itu bisa dibayar sekali saja di awal Anda masuk ya. Selain itu, UKT-nya yang dipilih adalah UKT level paling tinggi langsung. Jadi nggak ada negosiasi. Kayak tadi ya, ada yang paling murah, ada yang tengah-tengah, ada yang mahal. Ini enggak. Untuk yang jalur mandiri itu langsung ambil yang tertinggi. Karena itu, masuk Unpad lewat jalur mandiri memang relatif lebih mahal. Bagi kalian yang memang ingin masuk Unpad lewat jalur mandiri, siap-siap dari sekarang gitu ya, mempersiapkan bekal untuk bisa bayar kuliah. Oke.
Ini semuanya transparan, silakan kalian lihat di bawah tuh ada ya, smoop.unpad.ac.id. SMOOP itu singkatan, Seleksi Masuk Universitas Pajajaran, ya, smoop.unpad.ac.id. Oke, itu masalah UKT. Gimana dengan yang nggak bisa bayar sama sekali? Nah, untuk mahasiswa baru, kami tidak punya program beasiswa untuk mahasiswa baru. Ya, tapi kami sangat terbuka untuk mahasiswa yang memiliki KIP, ya KIP kuliah. Ya, bagi kalian yang memang ingin atau perlu mendapatkan KIP kuliah, silakan diurus daftar ya. Nah, setelah itu kalau sudah dapat KIP-nya, Unpad nerima kok. Ya, jangan khawatir. Nah, ada beasiswa, tapi nanti ya. Ups. Ada beasiswa, tapi beasiswa yang kami sediakan itu bukan beasiswa untuk mahasiswa baru, melainkan untuk mahasiswa semester 3 ke atas. Ya, kami sudah menyalurkan lebih dari 115 miliar rupiah ya kepada mahasiswa Unpad dari berbagai level, dari mulai D4 sampai S3. Ya, itu dari mana asal uangnya? Itu dari macam-macam, dari mitra kerja, dari Unpad sendiri, dari alumni, ya macam-macam. Nah itu tahun 2021 tuh ada dari 22 donatur tuh banyak banget ya. Sudah disalurkan kepada 3.807 mahasiswa. Tapi ini untuk semester 3 ke atas. Mengapa semester 3 ke atas? Karena salah satu syarat utamanya adalah nilai, transkrip nilai. Untuk bisa mendapatkan beasiswa ini, maka mahasiswa yang bersangkutan harus bisa membuktikan bahwa mereka punya prestasi akademik selama kuliah yang bagus. Makanya mesti dilihat transkrip nilai. Dan itu baru bisa kita lihat setelah semester 3. Ya. Nah, ini tersedia nih beasiswa ya. Seperti itu. Oke. Udah, baik. Iya. Oke, nah ini nih ya yang tadi saya ceritakan. Ini kami mencoba menyesuaikan dengan SK Menteri yang baru ya. Jadi jalurnya seperti ini. Yang pertama adalah jalur nasional ya, diselenggarakan oleh yang namanya UPT Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan atau BP3. Ada yang berdasarkan prestasi, termasuk di dalamnya adalah nilai raport ya. Ada yang berdasarkan tes yang dulu namanya UTBK ya. Nah, ini silakan nanti kalian akan menikmati ya ini. Aturan baru ini akan kalian nikmati. Dan yang kedua adalah diselenggarakan oleh Unpad sendiri. Ini yang kami sebut sebagai jalur mandiri. Ya. Dan aturannya pasti akan selalu tersedia di website kami. Semuanya transparan, termasuk syarat-syaratnya apa saja, ya, jadwal dan sebagainya. Ada semua di sana. Oke. Ini bayangan nih. Tadi saya bilang ya. Saya antara serem dan senang gitu ya memperlihatkan ini. Di jalur SNPTN tahun 2022, keketatan tertinggi itu ada di teknik informatika. Ini nasional loh. Tertinggi nasional. Ya. Sementara di Sosum itu ada ilmu komunikasi dan manajemen. Ilmu komunikasi itu peringkat kedua nasional kalau tidak salah, manajemen keempat nasional. Ya. Jadi secara nasional seluruh Indonesia prodi-prodi ini memang ada di atas. Apa itu keketatan? Keketatan itu adalah perbandingan antara yang diterima dengan yang minat. Ya. Jadi kalau ada angka 1 banding 88,1 artinya satu kursi diperebutkan oleh 88 orang. Rebutan gitu. Jadi pakai musik kan begitu musik berhenti duduk. Nah, itu yang mainnya 88 orang rebutan satu kursi. Ya. Kayak gitu, ya. Jadi kalian bisa bayangkan, apalagi ilmu komunikasi itu, ya. Satu kursi diperebutkan oleh 93 orang. Ya, manajemen satu kursi diperebutkan 90 orang.
Anda bisa bayangkan 90 orang ngumpul semua rebutin satu kursi ya. Kayak gimana chaosnya. Itu sebabnya yang masuknya pun jadi sangat terseleksi. Mudah-mudahan kalian ada di antara ini ya. Seperti itu, oke? Nah, tadi banyak yang moto. Udah motonya? Baik. Ini SBMPTN. Ya. Sama juga ternyata SBMPTN ya. Peringkatnya nggak jauh beda. Seperti ini kondisinya. Ya, teknik informatika paling tinggi. Nah, yang ke bawahnya ini agak beda ya. Kedokteran yang tadi di SBMPTN itu peringkat kedua. Kalau di sosumnya ilmu komunikasi tetap paling atas. Yang keduanya bisnis digital. Tadi FEB juga bisa disusul oleh manajemen ya. Jadi ya berputar di situ-situ juga sebenarnya. Ya, berputar di situ-situ juga. Tadi yang mandiri mana? Ah, ini dia. Kamu mencet, saya mencet. Oke. Nah, untuk jalur mandiri tahun 2002 kemarin posisinya mirip ya. Teknik informatika tetap nomor 1. Untuk yang soshum, nah ilmu komunikasi turun ya. Karena nggak tahu kenapa nih di Jawa Mandiri pada nggak mau milih ya. Tapi yang naik isu sosiologi. Ya, sosiologi. Ini lucu, sosiologi mungkin dianggap ketertarikannya rendah. Maka di Mandiri banyak yang milih, ternyata jadi paling tinggi, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi dari sekian banyak informasi yang kalian dapatkan, kami ingatkan kalian jangan mencari informasi yang abal-abal. Ya. Terutama kalau ada pertanyaan gini, Pak, berapa sih passing grade-nya untuk masuk Unpad? Berapa sih nilai UTBK yang terendah untuk bisa masuk Unpad? Jangan bertanya seperti itu karena kami tidak punya datanya. Mengapa kami tidak punya datanya? Karena data tersebut tidak bisa kami gunakan karena tiap tahun berubah-ubah. Ya, itu tidak menjadi standar. Contohnya gini, tahun 2017 misalnya, nilai terendah untuk masuk kedokteran itu gede banget. Ya, mencapai kalau nggak salah 800-an lah gitu ya, nilai UTBK tuh. Mengapa gede banget? Ketika lihat tahun 2016, kecil banget. 400 udah bisa masuk kedokteran. Kenapa bisa begitu? Karena gini ceritanya. Ya, tahun 2016, peminat masuk kedokteran menurun. Karena pada ketakutan semua. Takut masuk kedokteran Unpad, katanya susah. Jadi nggak ada yang milih. Tahun 2017, ada kebijakan baru. Kuliah gratis kedokteran Unpad. Seriusan. Tahun 2017 itu gratis kuliah di Unpad untuk kedokteran. Begitu muncul itu banyak yang pengen naik. Saking banyak yang pengen, nilai UTBK-nya terendahnya naik juga. Ya. Nah, jadi itu besarnya nilai itu tidak bisa memberikan gambaran seperti apa sebenarnya kesulitan masuk ke Unpad. Lebih mudah kalau kalian mencari info ini, ya, info keketatan. Itu lebih bisa memperlihatkan kondisi sebenarnya, ya, keketatan. Jadi silakan gunakan data ini untuk bisa memprediksi kira-kira kita bisa masuk nggak sih, gitu ya, kayak gitu. Oke, saya pikir ya itu saja sih yang bisa kami sampaikan. Sedikit saja pengenalan ya bahwa yang namanya alumni Unpad ini sangat banyak dan sudah ada di mana-mana. Bahkan beberapa di antaranya adalah public figure ya, seperti Hotman Paris. Siapa sih yang nggak kenal Hotman Paris ya? Gitu. Lalu ada lagi artis-artis juga banyak ya. Ini masih kenal sama Yura Yunita? Yura Yunita ya, baru keluar album barunya. Itu adalah alumni Unpad. Ya. Dan lain-lain juga, Soleh Solihun, Ananda Omes, ya. Melody, ini Melody JKT48, generasi pertama ya, itu juga alumni Unpad. Oke, terakhir, kalau tadi saya bilang, ayo kenal Unpad, singkatannya aku. Nah, di akhir, kalau kalian pengen tahu tentang Unpad, silahkan ke kamu. Aku dan kamu. Kamu, kanal media Unpad. Kami punya banyak kanal media Unpad untuk share informasi.
Ada situs webnya Unpad.CID, ada radio streamingnya Radio Unpad.CID, ada Facebooknya. Masih pakai Facebook nggak? Ada Twitternya, ada YouTube-nya, ada Line, ada Instagram, dan yang tidak tercantum di sini adalah ada TikTok-nya, ya, TikTok Unpad. Oke, jadi silakan kalian lihat informasinya di sana, semuanya ada, semua transparan, jadi bebas saja untuk mencari informasi di sana. Oke, saya pikir itu saja, dan saya harap kalian suatu saat nanti akan menjadi bagian dari foto ini. Ya, pada pakai toga warna merah kayak Harry Potter, gitu ya. Oke, itu saja mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Mudah-mudahan kami bisa jawab ya. Terima kasih semuanya. Ya, kita beri aplaus dulu ya buat Pak Dandi ya dengan presentasinya. Oke. Sepertinya tadi di ruang Zoom ada yang bertanya, ya, meminta untuk ditampilkan kembali informasi tentang kedokteran gigi. Ya. Oke, sebentar. Sambil dicari, ya, nanti sambil dicari, kita akan mungkin cari. ada yang teman-teman di sini yang mau bertanya, silakan. Tidak ada? Sudah jelas semua ini? Sudah jelas, sudah jelas semua ya. Sambil menunggu yang ditampilkan tentang kedokteran gigi. Oh, ini bisa. Ya silakan Bapak. Sebenarnya tampilan cuma gini doang ya. Jadi kedokteran gigi ini adalah fakultas kedokteran, bukan bagian dari fakultas kedokteran, ini terpisah ya. Ini khusus bicara tentang masalah dental, masalah gigi ya. Prodinya cuma satu, yaitu fakultas kedokteran gigi. Prodi kedokteran gigi. Yang lainnya spesialisnya nanti setelah selesai lulus S1 baru akan ada spesialisasinya. Seperti itu. Kuliahnya juga di Jatinangor dan di Bandung. FKG ini punya tempat praktek yang kami sebut sebagai RSGM, Rumah Sakit Gigi dan Mulut milik Unpad. Ya, Rumah Sakit Gigi dan Mulut. Di dalamnya tuh pelayanan umum, ya, juga untuk simulasi. Jadi ada ruangan untuk simulasinya ada untuk mahasiswa. Juga ada ruangan beneran ya untuk melayani umum. Seperti itu. Apalagi kira-kira yang mau diketahui ya dari FKG? Lengkap ya saya kira. Untuk yang Ibu yang ada di Zoom, apakah sudah bisa? Mas Bagas, tolong. Yang di Zoom, semoga bisa terjawab ya. Baik, terima kasih Pak Dandi. Ada lagi teman-teman dari sini yang mau bertanya? Ada tanya? Ya, silakan maju dan sebutkan namanya ya, pertanyaan. Oke, siang Pak. Nama saya Bima dari kelas 11F absen 26. Siapa? Bima. Bima. Ya. Bima. Iya. Oke. Ya. Oke, untuk di Unpad sendiri ini ada jaminan untuk keterima kerja apa enggak? Misalnya kalau kerja magang atau kerja paruh waktu gitu. Oke. Apakah nanti difasilitasi apa kita cari sendiri? Alright. Oke. Ya, thank you. Oke, terima kasih. Sama-sama. Bima. Bima. Ya. Bima tuh kelas 12. Bima kelas 12. Kelas 11. 11. Oke, luar biasa kelas 11. Anak saya kelas 11 loh. Sepantar ya, Pak ya. Mirip kayak gini bentuknya. Baik. Ini pertanyaan keren ya. Kenapa keren? Karena Unpad ini dari dulu punya kurikulum di setiap prodi itu yang namanya praktek kerja. Oke. Atau kami nyebutnya job training. Artinya setiap mahasiswa sebelum lulus itu harus punya pengalaman kerja dulu. Kerjanya di mana? Itu di mitra-mitra perusahaan industri yang memang sudah kerjasama dengan Unpad. Ya. Nah, kemudian muncullah yang namanya skema Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ya MBKM, mungkin pernah dengar ya. Ada juga nih skema magangnya. Nah, beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu job training itu, misalnya Bima adalah mahasiswa ilmu komunikasi, prodi jurnalistik, maka magangnya haruslah di media massa, harus di media massa. Ya. Atau misalnya ini adalah mahasiswa marketing, harus di perusahaan di bagian marketing, itu magangnya seperti itu. Tapi kalau magang Kampus Merdeka, itu bidang studi apapun boleh magang dimanapun, gitu, ya. Dan itu kami fasilitasi, ya. Kami punya banyak sekali mitra, ya, mitra perusahaan yang
bekerja sama dengan Unpad dan siap menerima mahasiswa untuk bisa magang di sana. Nah, perihal kemudian nanti bisa bekerja di sana itu tergantung prestasinya ya. Kalau ternyata bosnya seneng sama Bima ya ditarik pastinya gitu. Ya. Nah, kayak gitu. Jadi ada ya, ada salurannya seperti itu. Ikatan kerja mungkin yang dimaksud, ikatan kerja secara formal itu tidak ada. Jadi kami tidak ada program yang memiliki ikatan kerja kayak misalnya seperti kuliah pemerintahan, setelah lulus pasti akan ditempatkan di mana gitu, pemerintahan mana gitu. Kalau di kami nggak ada untuk seperti itu. Tapi ada beberapa perusahaan yang memang udah ngeceng, ya sudah ngeceng lulusan Unpad. Caranya adalah dia kasih beasiswa sama mahasiswa tertentu dengan catatan setelah lulus lu kerja di tempat gue. Ada kayak gitu. Ada juga, ya. Jadi peluangnya banyak kalau masalah kayak gitu. Oke, Bima, pertanyaannya keren. Ada yang FKG tadi, Pak, mungkin ada pertanyaan lanjutan ya. Ada jalur prestasinya atau tidak untuk FKG? Ada jalur prestasi untuk FKG, ada ya. Untuk skema sekarang, ini saya lihat kemana ya merahnya? Sini bisa Sini kali ya. Jadi untuk jalur prestasi itu secara nasional memang ada. Dan termasuk untuk FKG juga. Ya. Jadi gini, jalur prestasi di Unpad ini berlaku untuk semua prodi. Dan prestasinya memang diharapkan relevan dengan prodi yang dipilih, tapi enggak juga bisa. Gitu ya. Misalnya prestasinya di bidang apa ya? Di bidang kesenian, itu akan dinilai, kemudian dapat diperuntukkan untuk masuk ke prodi pilihan. Ya, jadi untuk masuk FKG pun bisa lewat jalur prestasi. Selain juga lihat dari nilai raport juga bisa. Ya, seperti itu. Ada lagi pertanyaan lain mungkin? Mungkin pertanyaan terakhir ini ya. Ya. Unpad terletak di Jawa Barat. Apakah untuk penerimaan mahasiswa dari Jawa Barat melalui SBMPTN dan SNMPTN akan lebih diutamakan daripada pendaftar dari Jawa Tengah atau peluangnya sama? Gini, ini ibu atau bapak ya? Sepertinya ibu atau bapak ya. Ibu mungkin, Pak. Dulu beberapa tahun yang lalu Unpad ini punya program yang namanya Unpad Nyaah ka Jabar, atau dalam bahasa Indonesia Unpad sayang sama Jabar. Pada saat itu kami memang punya program untuk lebih banyak menerima atau memprioritaskan calon mahasiswa dari Jawa Barat. Tentu saja lewat seleksi juga, ya. Nah, untuk sekarang kami tidak lagi menggunakan program tersebut. Artinya peluang buat semua calon mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia itu sama. Ya, itu sebabnya kami hadir di sini. Kalau tidak membuka untuk teman-teman di Jawa Tengah, mungkin kami tidak perlu untuk promosi ya. Tapi artinya kehadiran kami di sini itu menunjukkan bahwa teman-teman dari SMA Kolose Loyola itu punya kesempatan yang sama dengan teman-teman dari Jawa Barat untuk bisa masuk ke Unpad. Kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak Dendi. Teman-teman tunggu dulu, jangan keluar dulu. Karena teman-teman masih perlu untuk menuliskan satisfaction pool ya. Nah, silakan Bu Anggi minta tolong. Bu Anggi minta tolong ditampilkan satisfaction pool-nya yang di sini juga ya. Ya. Oke. Ini juga sebelumnya tadi yang jawab nomor stand Unpad yang benar itu siapa ya? Nomor stand Unpad yang benar Dinda kayaknya. Dinda ini, ya? Pak. Ya. Sini. Wah, mau dapat apa ini ya? Souvenir dari Unpad ini, Pak. Mau langsung lulus masuk Unpad? Oh enggak deh. Maunya. Tinggal tapi pilih sementara ya? lulus dulu masuk dapat kaosnya dulu deh ya. Dapat kaos. Souvenirnya 2 nih. Iya. Nah, satu lagi mungkin untuk yang pengen langsung kerja masuk Unpad ya. Bima, Bima, silakan Bim. Oh ya, siap. Ini ada Smart Cup LED. Nah, jadi di atasnya ada apa? Ada termometernya. Mengukur suhu. Ya, beneran. Oke, ini buat Bima ya. Nah, ya, satu lagi untuk yang tadi menebak IUP. Ya. Tapi ketinggalan di luar. Bendanya. Nanti akan kami kasih ya. Tapi ada kok ya.
Jangan khawatir. Oke, itu saja mungkin dari saya. Baik, terima kasih Pak Dandi dan Bu Malina. Teman-teman, kita berterima kasih ya atas penjelasan Pak Dandi yang cukup lengkap tadi. Dan Pak Dandi, ada ucapan terima kasih dari SMA Kolese Loyola kepada Bapak dan tim. Mohon ini diterima sebagai tanda terima kasih kami, Bapak jauh-jauh dari Jatinangor kemari untuk menyampaikan informasi yang penting bagi siswa-siswi kami. Thank you.